Sejak awal Juli 2025, pertempuran di jalur Gaza memasuki fase paling intens sejak perang dimulai. Pasukan pertahanan Israel, IDF, memperluas operasi militer ke wilayah yang sebelumnya belum tersentuh, menargetkan jantung kekuasaan Hamas. Brigade 401, salah satu unit lapis baja paling berpengalaman dalam IDF, memimpin operasi penghancuran infrastruktur bawah tanah milik Hamas. Dalam misi baru-baru ini, unit teknik tempurnya berhasil mendeteksi dan menghancurkan sebuah terowongan logistik utama Hamas sepanjang 2,7 km dan terletak sekitar 20 meter di bawah permukaan tanah. Terowongan ini diyakini sebagai jalur vital bagi mobilisasi senjata, amunisi, serta pergerakan pasukan Hamas antar wilayah utara dan tengah Gaza. Penghancuran jalur ini merupakan pukulan besar terhadap kemampuan logistik kelompok tersebut. Sementara itu, Divisi 36 yang mencakup Brigade Terjun Payung Elit dan pasukan infanteri lapangan melaksanakan serangkaian operasi jarak dekat di jantung wilayah yang sebelumnya dikuasai Hamas. Dalam operasi ini, pasukan terjun payung menembus kantong-kantong pertahanan musuh, mengeliminasi sejumlah sel teroris, serta menyita bahan peledak, senjata ringan, dan perangkat komunikasi. Operasi ini berlangsung di lingkungan padat penduduk, menunjukkan kemampuan presisi dan manuver cepat pasukan IDF di medan urban yang kompleks. Divisi 98 dan Divisi 99 yang berfokus pada manuver udara dan serangan cepat, berhasil menargetkan pusat-pusat komando Hamas di sektor timur Laut Gaza, termasuk wilayah strategis Betanun. Lokasi ini hanya berjarak ratusan meter dari perbatasan Israel dan telah beberapa kali menjadi titik pertempuran sengit. Untuk keempat kalinya sejak awal invasi darat, wilayah ini berhasil direbut kembali oleh IDF dari tangan Hamas, menandakan pentingnya posisi Betanun sebagai jalur suplai dan pengendalian taktis musuh. Gabungan dari operasi ini menunjukkan peningkatan agresivitas dan efektivitas IDF dalam melumpuhkan infrastruktur inti Hamas, baik yang tersembunyi di bawah tanah maupun di atas permukaan. Keberhasilan menghancurkan jalur logistik bawah tanah, mengeliminasi sel tempur, serta merebut kembali pusat-pusat kendali, menggambarkan fase baru dalam kampanye militer Israel. Fase yang berfokus pada disintegrasi total struktur komando dan rantai suplai Hamas. Namun, pusat Gaza termasuk kamp Deir al-Balak dan Nusat masih belum dimasuki karena adanya kekhawatiran bahwa para sandera Israel masih disekap di wilayah tersebut. Proses negosiasi pembebasan sandera berlangsung di Doha, Qatar, di mana utusan khusus Amerika Serikat Adam Boehler menyatakan bahwa peluang kesepakatan masih ada. Namun, Hamas bersikap inkonsisten, bahkan menolak tawaran terbaik Israel, pembebasan tahanan, akses bantuan, dan gencatan senjata parsial. Kondisi kemanusiaan memburuk. Hamas dituduh menyiksa warga sipil Gaza, terutama mereka yang mencoba mendapatkan bantuan makanan tanpa izin dari kelompok tersebut. Unit Shaham, cabang keamanan internal Hamas, beroperasi dengan tujuan utama yaitu menegakkan kekuasaan lewat teror, menindak siapapun yang dicurigai bekerja sama dengan Israel atau berusaha memperoleh bantuan tanpa membayar pajak kepada Hamas. Media internasional sering menyalahkan Israel atas insiden distribusi bantuan, namun video yang dirilis IDF memperlihatkan bahwa kerusuhan dan tembakan berasal dari dalam kerumunan, bukan dari pasukan Israel. Jubir IDF menegaskan bahwa tidak ada tembakan, tidak ada pembunuhan, yang ada hanyalah propaganda. Sementara itu di Lebanon situasi memanas. Pada 20 Juli 2025, utusan Amerika Serikat Tom Barak tiba di Beirut menuntut pelucutan senjata Hizbullah sebagai syarat bagi kesepakatan perdamaian jangka panjang. Sekjen Hizbullah Naim Qassem menolak mentah-mentah, namun laporan dari media Asyarq Al-Awsat menyebut ini sebagai bagian dari taktik negosiasi. Qassem diyakini bersedia berkompromi jika Amerika Serikat menjamin keamanan Lebanon dan jika Israel menarik pasukan dari perbatasan selatan. Di Suriah Selatan, terutama wilayah Druze di Eseda, gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku. Namun, situasi di lapangan tetap rapuh dengan laporan penjarahan oleh suku Beduin, eksekusi oleh militer Assad, dan konflik antar milisi. Data Observatorium Ham Suriah
menyebut lebih dari 1.000 korban jiwa dalam seminggu terakhir. Untuk pertama kalinya sejak operasi Rising Lion diluncurkan oleh Israel pada Juni 2025, seorang pejabat senior Iran mengakui kehancuran besar pada sistem pertahanan strategisnya. Menurut laporan, sekitar 120 sistem pertahanan udara Iran, termasuk S-300 Rusia dan Bavar 373 Iran, dihancurkan. Hampir sepertiga sistem pertahanan udara nasional Iran lumpuh. Masalah utamanya adalah sistem pertahanan tidak terintegrasi. Radar Rusia, Tiongkok, dan Iran memakai perangkat lunak berbeda, sehingga target tidak terdeteksi secara efektif. Mossad diduga melancarkan serangan drone dari dalam Iran sendiri, mempercepat keruntuhan sistem pertahanan tersebut. Pada 29 Juli, kelompok Houthi di Yaman kembali meluncurkan rudal balistik ke arah Israel, memaksa ribuan warga sipil mencari perlindungan. Ini menambah dimensi baru dalam konflik, menjadikannya konflik regional multinasional yang aktif melibatkan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dan Houthi di Yaman. Di tengah konflik bersenjata, arena diplomatik dan media pun memanas. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris mungkin akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali ada perubahan drastis di Gaza. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Hamas secara terbuka, menyebut kelompok itu tidak ingin membebaskan Sandera dan menyebut mereka sebagai penyebab krisis. Ia juga menambahkan bahwa Israel harus membuat keputusan sulit. Kini, poros Syiah yang dipimpin Iran mengalami kemunduran besar. Di Lebanon, Komando Utara IDF merilis laporan bahwa moral tempur Hizbullah turun tajam dan struktur komandonya terganggu. Di Suriah, poros Iran kehilangan akses militer strategis ke kawasan Levant. Di Irak dan Yaman, milisi-milisi pro-Iran kehilangan banyak komandan lapangan akibat serangan presisi Israel dan sekutunya. Dan di Gaza, infrastruktur Hamas runtuh satu persatu. Sementara itu, pasukan IDF melanjutkan operasinya. Dalam 24 jam terakhir, Brigade Infanteri Fear menghancurkan gudang senjata di Khan Yunis, memicu ledakan sekunder besar. Brigade Golani menemukan terowongan bawah tanah 1 km, digunakan untuk menyimpan roket dan RPG. Divisi 98, 162, dan 99 memperluas operasi ke utara Gaza, menyerang Sajaya, Zetun, dan markas roket Hamas. Serangan udara IDF menghantam puluhan target, termasuk pos komando, terowongan, gudang senjata, lokasi peluncuran roket. Gencatan senjata antara Israel dan Iran kini berada di ambang kehancuran. Di Washington, para pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel bersiap menyusun strategi baru jika diplomasi gagal. Sementara itu, IDF memperingatkan bahwa penolakan Hamas atas proposal damai terbaru dapat menandai akhir dari jalur diplomatik. Krisis di Timur Tengah kini telah berkembang menjadi konflik multinasional yang melibatkan diplomasi tingkat tinggi, operasi militer presisi, dan perang informasi. Namun di tengah reruntuhan, pertanyaannya tetap sama. Apakah ini awal dari akhir konflik atau permulaan dari perang yang jauh lebih luas? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.